pengadilan sengketa tata usaha negeri Semarang. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat pemukul benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negeri Semarang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat menandakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman video harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tersebut dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan melakukan penuntutan terhadap pelakunya. Untuk hakim dan anggotanya silakan memasuki ruang sidang. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang beralaman di Jalan Singosari nomor 3 Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 30 garing G garing 2024 garing PT WN Semarang antara Erwana Dika Putra melawan Kepala Desa Kuripan Kota Pekalongan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya, saya silakan dua kuasa hukum saya. Baik, kepada saudara hukum tergugat, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Baik, untuk kedua belah pihak antara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan surat beracaranya. Silakan. Baik, kepada kedua belah pihak silakan bisa kembali ke tempat.
Baik, terima kasih kepada para saudara hukum, baik tergugat dan kuasa hukum tergugat. Kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah saudara sudah siap untuk membacakan surat gugatan saudara? Kami sudah siap untuk membacakan gugatan kami yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat untuk maju ke depan untuk menyerahkan surat gugatan. Dan untuk kuasa hukum tergugat bisa maju untuk membantu memeriksa surat gugatan dari penggugat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum penggugat bisa dilanjutkan untuk membacakan surat gugatannya. Silakan, kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Kami akan membacakan surat gugatan. Surat gugatan nomor perkara 30/B/2024 Semarang kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Jalan Cendrawasih Semarang Barat, Kota Semarang. Perihal gugatan. Dengan hormat yang ditandakan di bawah ini. Nama Evan Hendika Putra, umur 44 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amarta nomor 2, Rananya, Kabupaten Pekalongan. Pekerjaan bendahara desa. Berdasarkan surat kuasa hukum pada tanggal 15 Februari memberikan kuasa kepada yang pertama Yunita Pujalarasati SHMH, yang kedua dia Tuntung SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat. Kantor di Jalan Dr. Adnoto nomor 18 Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Kuripan dan penggugat di Desa Kuripan untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang pertama, objek sengketa. Bahwa yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah surat keputusan dengan nomor 1/1/2022-504/2023 tanggal 25 Desember 2023 tentang pemberhentian perangkat desa yang ditentukan
Pemberian perangkat desa terlibat Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terhadap Eka Yunita Putra selaku penggugat yang ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 25 November 2023. Yang ketiga, mewajibkan penggugat untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa terlibat nomor 141 garing 02 garing 432.604 garing 2023 tentang pemberhentian perangkat desa. Yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Yang kelima, mewajibkan tergugat untuk meraih rehabilitasi kehidupan atau jabatan penggugat sebagaimana menurut peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kepada pemegang kuasa ini kami berikan wewenang penuh untuk mewakili pemberi kuasa menghadap dan berbicara tentang persidangan tata usaha negara, membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, menjawab, membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti, serta mengajukan permohonan. Ditetapkan di Semarang 20 Februari 2024, penerima kuasa yaitu Bukita Pujawara S. Garuda bersama dia Gunung S. Garuda, memberi kuasa Evan Yunita Putra. Terima kasih. Baik, terima kasih atas surat gugatan yang telah dibacakan kepada kuasa hukum tergugat. Silakan duduk kembali. Kemudian kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut pada zaman yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat dan kuasanya? Tentu saja yang mulia, kami akan menanggapi gugatan tersebut secara tertulis. Untuk itu kami mohon diberi waktu guna mempersiapkan jawaban kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan jawaban saudara? Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah keberatan dengan waktu 1 minggu? Kami tidak keberatan majelis kami yang mulia. Baik, baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan acara pembacaan jawaban dari pihak tergugat kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Baik, yang mulia. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Singosari nomor 3 Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 30 garing D garing 2024 garing PT UN Semarang antara Saudara Ervan Handika Putra melawan Kepala Desa Kuripan, Kota Pekalongan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Evan Handika Putra dan kuasa hukumnya serta saudara penggugat Kepala Desa Kuripan dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 22 Februari 2024 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan jawaban oleh pihak tergugat kepada saudara tergugat atau kuasa hukumnya. Apakah saudara sudah menyiapkan jawaban saudara? Baik, silakan sebelum membacakan surat jawaban gugatan bisa maju ke depan. Dan kepada kuasa hukum penggugat untuk maju ke depan untuk membantu kami dalam memeriksa surat jawaban tergugat. Baik, sudah? Baik, untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Baik, untuk kuasa
kuasa hukum tergugat silakan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat jawaban tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jawaban dalam perkara Semarang 05 Mei 2024. Nomor perkara 30/G/2024 SMG antara Irfan Handika Putra selaku penggugat lawan Kepala Desa Kuripan selaku tergugat. Dengan hormat, penuntut dan atas nama tergugat dengan ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi. Poin pertama, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Poin kedua, bahwa dalam gugatan yang diajukan penggugat, senyatanya secara jelas dan tegas bahwa objek sengketa yang dibutuhkan penggugat berupa keputusan Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan nomor 141/02/432.504.1/2024 tentang pemberhentian Kepala Desa tahun 2023 tentang pemberhentian perangkat Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 20 Desember 2023. Didalilkan penggugat telah mengajukan keberatan kepada tergugat dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2024 dan didalilkan atas surat keberatan penggugat tersebut tergugat tidak pernah membalas ataupun tidak ada pemberitahuan. Namun kemudian ternyata ada keberatan penggugat tersebut. Penggugat belum mengajukan upaya administrasi banding kepada Wali Kota Pekalongan selaku atasan tergugat, akan tetapi langsung mengajukan gugatan sesuai surat gugatan tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Februari 2024 dan diregister dengan nomor 27/G/2024/PTUN-SMG bahwa apabila penggugat mengajukan upaya administratif banding, maka penggugat akan mengetahui terhadap sikap atau petunjuk dari Wali Kota Pekalongan. Dalam hal ini pemerintah Kota Pekalongan terkait dasar hukum yaitu Permendagri nomor 67 tahun 2017 junto Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, upaya administratif keberatan dan banding merupakan imperatif, akan tetapi penggugat belum melaksanakan haknya untuk banding administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di PTUN. Sehingga dengan demikian sepatutnya peradilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan gugatan penggugat masih belum waktunya diajukan atau prematur di PTUN karena penggugat belum melalui upaya administratif banding kepada atasan dari tergugat yaitu Wali Kota Pekalongan sebagai pejabat pembina kepegawaian atau Wali Kota Pekalongan selaku wakil pemerintah di daerah. Dengan demikian, eksepsi tergugat yang menyatakan objek sengketa diajukan prematur telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana eksepsi tersebut haruslah dikabulkan. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali secara tegas diakui oleh tergugat, bahwa tergugat tetap pada pendiriannya seperti semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari yang disampaikan oleh penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang berkesesuaian dengan dalil jawaban tergugat. Dalam hal tersebut diakui secara tegas kebenarannya bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akuo telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat atau sebaliknya. Sepatutnya dibagi dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan pasal 8 serta pasal 52 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Bahwa tergugat dalam hal ini Kepala Desa Kuripan berwenang menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan nomor 141/02/432.504.1
dari 2023 tentang pemberhentian perangkat desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, tertanggal 20 Desember 2023. Bahwa selanjutnya akan dibahas mengenai aspek substansi objek sengketa, karena hal tersebut merupakan pokok yang dipersengketakan penggugat sebagai berikut. Tertanggal 20 Desember 2023, bahwa keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan Permendagri nomor 67 tahun 2017 junto Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, bahwa secara faktual sebelum tergugat mengeluarkan objek terlebih dahulu telah melakukan tahapan yang diperlukan dan diatur sebagaimana dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 junto Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, bahwa tergugat menyangkal setiap posita dan dalil-dalil tergugat untuk selain dan selebihnya. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, yang pertama menerima eksepsi tergugat, yang kedua menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, yang pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Hormat kami kuasa hukum Eva Nadia SH dan Salman Nurhayati SH. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Silakan untuk duduk kembali. Baik, setelah tadi dibacakan surat jawaban dari pihak tergugat, apakah kepada pihak penggugat terhadap jawaban tergugat yang baru saja dibacakan, adakah saudara penggugat untuk menanggapinya? Kami akan menanggapinya secara tertulis. Untuk itu kami mohon diberi waktu guna kami mempersiapkan replik kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan replik saudara? Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan replik kami yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu 1 minggu dari sekarang? Kami tidak keberatan Majelis Hakim yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan acara pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang beralamat di Jalan Singosari nomor 3 Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 30 garing G garing 2024 garing PT UN Semarang antara Ervan Nandika Putra melawan Kepala Desa Kuripan Kota Pekalongan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Eva Nandika Putra dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat kepada Kepala Desa Kuripan dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Sesuai berita acara sidang pada tanggal 29 Februari 2024, maka acara hari ini adalah pembacaan replik oleh penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik saudara? Kami sudah siap dengan replik kami Majelis Hakim yang terhormat, dan pada kesempatan kali ini kami akan membacakan replik kami. Baik, sebelum membacakan replik, silakan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk maju ke depan. Dan kuasa hukum penggugat silakan membawakan replik saudara. Baik, bisa diterima. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk kembali ke tempat.
Baik, silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik saudara. Terima kasih yang mulia. Jadi, dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 30 garing B garing 2024 garing PDUN Semarang di Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang antara Eka dan Dita Putra selaku penggugat melawan Kepala Desa Purima selaku tergugat pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang
Baik, terima kasih kembali kepada kuasa hukum penggugat. Silakan untuk duduk kembali. Baik, kepada pihak tergugat, terhadap replik dari penggugat yang baru saja dibacakan, apakah saudara tergugat akan menanggapinya? Menurut majelis hakim, kami akan menanggapinya secara tertulis. Untuk itu kami mohon diberi waktu guna mempersiapkan duplik kami. Baik, sekiranya berapa lama untuk menyiapkan duplik saudara? Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan duplik kami. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah keberatan dengan waktu 1 minggu seperti yang disampaikan oleh pihak tergugat? Baiklah, sidang hari ini akan kami tunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan acara pembacaan publik dari pihak tergugat. Kepada panitera akan mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Baik, Yang Mulia. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Dan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang beralamat di Jalan Singosari nomor 3 Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara nomor 30 dari garing 2024 dari PTUN Semarang antara saudara Irfan Andika Putra melawan Kepala Desa Kuripan Kota Pekalongan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Evan Andika Putra dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat Kepala Desa Kuripan dan kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang. Baik, sesuai dengan berita acara sidang pada tanggal 7 Maret 2024 lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan duplik oleh para pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan duplik saudara? Dan pada kesempatan kali ini kami akan membacakannya duplik kami. Baik, sebelum membacakan duplik saudara, silakan saudara tergugat untuk maju dengan membawa duplik saudara, dan kepada pihak penggugat untuk maju ke depan untuk membantu kami memeriksa duplik dari pihak tergugat. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak kuasa hukum. Silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudara hukum tergugat untuk melanjutkan, silakan untuk membacakan duplik saudara. Duplik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 30 garing G garing 2024 garing PTUN Semarang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara Irfan Andika Putra selaku penggugat melawan Kepala Desa Kuripan selaku tergugat. Kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pemeriksaan perkara nomor 30G garing 2024 garing PTUN Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang dengan hormat untuk dan atas nama serta dengan kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus 022 dari SKK dari PTUN dari 2 dari 2024 tanggal 15 Februari 2024 kami yang mana tersebut di bawah ini. 1. Salma Hayati Esya. 2. Eva Nadia Esya. Kesemuanya adalah pejabat dan staf pada kantor advokat Salma Hayati Esya berkedudukan di Jalan Angkasa nomor 25 Pekalongan. Dengan ini hendak menyampaikan duplik sehubungan dengan lanjut sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat tertanggal 26 2024 dengan berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat. 2. Bahwa dalam gugatannya diajukan tergugat
mengajukan penggugat berupa keputusan Kepala Desa Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan nomor 141/404/2023 tentang pemberhentian perangkat Desa Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 20 Desember 2023. Didalilkan penggugat telah mengajukan keberatan kepada tergugat dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2024. Dan didalilkan atas surat keberatan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah membalas ataupun tidak ada pemberitahuan. Namun kemudian ternyata ada keberatan penggugat tersebut. Penggugat belum mengajukan upaya administrasi banding kepada Wali Kota Pekalongan selaku akta saksi tergugat, akan tetapi langsung mengajukan gugatan sesuai surat gugatan tertanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Februari 2024 dan diregister dengan nomor 27-B/2024/PTUN Semarang. 3. Bahwa apabila penggugat mengajukan upaya administratif banding, maka penggugat akan mengetahui terhadap sikap atau petunjuk dari Wali Kota Pekalongan dalam hal ini Pemerintah Kota Pekalongan terkait dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang perangkat desa, sehingga penggugat akan memahami bahwa penggugat mengeluarkan produk tata usaha negara keputusan Kepala Desa Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan nomor 141/434/2023 tentang perhentian Kepala Desa perangkat desa Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tertanggal 20 Desember 2023 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, upaya administratif keberatan dan banding merupakan imperatif. Akan tetapi penggugat belum melaksanakan haknya untuk banding administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di PTUN. Sehingga dengan demikian sepatutnya peradilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan gugatan penggugat masih belum waktunya diajukan di PTUN karena penggugat belum memenuhi upaya administratif banding kepada atasan dari tergugat yaitu Wali Kota Pekalongan sebagai pejabat pembina kepegawaian atau Wali Kota Pekalongan selaku wakil pemerintah di daerah. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. 2. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya seperti semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban tergugat dan hal tersebut diatur secara tegas kebenarannya. 3. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aktual telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat atau sebaliknya sepertinya diperdoman di pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha dan pasal 8 serta pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bahwa tergugat dalam hal ini Kepala Desa Kuripan berwenang menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Kepala Desa Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan nomor 141/434.504/1/2023 tentang pemberhentian perangkat desa Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 20 Desember 2023. Bahwa selanjutnya akan dibahas mengenai aspek substansi objek sengketa karena hal tersebut merupakan pokok yang bersangkutan penggugat sebagai berikut. A. Bahwa penggugat diberhentikan pada tanggal 20 Desember 2023 dengan keputusan Kepala Desa Kuripan Kecamatan Pekalongan Kota Pekalongan
501/2023 tentang pemberhentian perangkat desa Kuripan Kecamatan Pekalangan Selatan, Kota Pekalongan tentang tertanggal 20 Desember 2023 bahwa keputusan tersebut didasarkan kepada ketentuan Kemendagri nomor 67 tahun 2017 Kito UU nomor 6 tahun 2014 bahwa tergugat mengeluarkan keputusan keputusan terlebih dahulu telah melakukan tahapan yang diperlukan dan diatur sebagaimana Kemendagri nomor 67 tahun 2017 nomor 6 tahun 2017 menyatakan agar pelaksanaan surat keputusan nomor 1410 dari 02 dari 432/504/2023 tentang pemberhentian perangkat desa Kuripan Kecamatan Pekalangan Selatan tahun 2024 tentang terhadap diri penggugat masih terus dapat dilaksanakan sesuai dengan SK sampai pemeriksaan terhadap tata usaha negara sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan nomor 141/2024/504/2023 tentang pemberhentian perangkat desa Kuripan Kecamatan Pekalangan Selatan tahun 2004 yang dikeluarkan oleh penggugat sah. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Semarang, 20 Juli 2024. Sama Berhayati SR, Evanandi SR. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat. Kemudian kepada pihak tergugat terhadap duplik ini, apakah ada perubahan atau penambahan? Tidak ada. Hadirin yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat terhadap duplik yang telah diserahkan tadi, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi dari duplik tersebut? Dengan demikian, acara jawab-menjawab telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Kepada para pihak, apakah sudah siap untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi? Pada persidangan kali ini kami belum mempersiapkan alat bukti berupa surat dan saksi. Untuk itu kami mohon diberi waktu 1 minggu guna kami mempersiapkannya. Baik, dan kepada saudara tergugat diminta juga untuk mempersiapkan alat bukti dapat berupa surat dan saksi pada persidangan berikutnya. Kami akan mempersiapkannya lagi lagi. Baik, dengan demikian sidang kali ini ditunda dan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 28 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dan saksi dari para pihak. Kepada Panitra agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Baik, diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang beralamat di Jalan Singosari nomor 3 Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 30 garing J garing 2024 garing PT UN Semarang antara saudara Ervan Andika Putra melawan Kepala Desa Kuripan Kota Pekalongan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Evan Andika Putra dan kuasa hukumnya, serta saudara Kepala Desa Kuripan dan kuasa hukumnya, dipersilakan memasuki ruang sidang. Sesuai dengan berita acara sidang pada tanggal 21 Maret 2024 yang lalu, maka acara hari ini adalah acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi. Kepada pihak penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen.
Silakan maju ke depan. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen dari kedua belah pihak dianggap selesai. Untuk itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi, yaitu mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan saksi-saksinya? Kami sudah menyiapkannya, Ustaz. Ada berapa orang saksi? Kami akan memberikan 1 orang saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Apakah saksinya hadir di persidangan ini? Jadi, saksi yang mulia, Atas nama siapa? atas nama Bagas Aditya Widodo. Baik, kepada petugas ruang sidang agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi dari penggugat. Kepada saudara Bagas Aditya Widodo dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan, saksi duduk. Baik, kita mulai ya. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi dan kenal dengan penggugat? Iya, saya kenal dengan penggugat yang mulia. Baik, apakah saudara saksi ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama, Bagas Aditya Widodo, umur, 21, agama, Islam, pekerjaan, Sekretaris Desa, alamat. Polipantor, Kecamatan Kauman Selatan, Kota Pekalongan. Baik, saudara saksi. Jadi sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Ya, janji. Bersumpah. Baik, kepada juru sumpah silakan mengambil tempat dan saudara saksi bisa dipersilakan untuk berdiri. Baik, saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Terima kasih saudara juru sumpah, silakan untuk duduk kembali dan saudara saksi untuk kembali duduk. Baik, saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang sepengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, maka saudara akan diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, yang mulia. Saya dihadirkan untuk menjelaskan sehubungan dengan perkara penggugat. Baik, apakah saudara saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Ya, betul yang mulia. Bagaimana saudara mengetahui peristiwa ini? Pada saat itu saya membuat surat tersebut yang mulia. Lalu, apa tanggapan saudara ketika diperintahkan untuk membuat surat yang menjadi objek sengketa tersebut? Saya tidak ada pilihan lain yang mulia. Penggugat merupakan atasan saya, sehingga saya tidak memiliki pilihan untuk menolaknya. Meskipun saya tahu penerbitan surat tersebut menyalahi aturan. Aturan yang seperti apa saksi? Aturan pada Pendagri nomor 67 tahun 2007 dengan Buku nomor 6 tahun 2019 yang memuat ketentuan untuk mutasi jabatan serta wewenang yang dapat dilakukan oleh seorang kepala desa yang mulia.
Baik, menurut saudara saksi, mengapa tergugat melakukan hal sedemikian rupa kepada penggugat? Saya tidak tahu pasti yang mulia, namun pengamatan saya tergugat melakukan hal ini murni karena ketidakcocokan tergugat dengan penggugat yang mulia. Maksudnya bagaimana saudara saksi? Mohon memberikan keterangannya sejelas mungkin. Baik, mohon maaf yang mulia. Maksud saya yaitu tergugat terlihat gelagat tidak menyukai penggugat yang mulia. Saksi bisa memberikan contoh dari gelagat tersebut? Pada saat itu tergugat menyatakan bahwa ia tidak menyukai penggugat karena menurutnya kinerja dari penggugat sangat lambat sehingga tergugat membencinya yang mulia. Lalu menurut saudara, apakah pernyataan yang dikatakan tergugat itu adalah benar? Menurut saya tidak yang mulia. Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya tidak lambat. Sebagai contoh, bila penggugat diberi pekerjaan dengan tenggat waktu 5 hari, maka penggugat menyelesaikan tugasnya di hari kelima yang mulia. Hanya sekadar itu saudara saksi? Ya betul yang mulia. Baik, kepada hakim anggota, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi dalam keadaan sehat ya? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi dalam memberikan keterangan ini di bawah tekanan? Tidak yang mulia. Di tempat kerja saksi, saksi sebagai apa? Saya sebagai sekretaris desa yang mulia. Sejauh apa saudara saksi terlibat dalam kasus ini? Saya hanya membuat surat yang diperintahkan oleh tergugat yang mulia. Pertanyaan saya cukup Hakim Ketua. Baiklah, kemudian untuk melanjutkan di sesi ini kepada hakim anggota 2 silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak yang mulia. Hubungan saya dengan tergugat hanya sebatas pekerjaan saja. Sudah berapa lama saudara bekerja dengan tergugat? Sekitar 5 tahunan yang mulia. Di waktu tersebut, apakah tergugat pernah melakukan hal yang sama seperti saat ini? Seingat saya tidak yang mulia. Berarti ini kali pertama tergugat seperti ini ya? Setahu saya iya yang mulia. Pertanyaan saya cukup Hakim Ketua. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Silakan, saudara kuasa hukum penggugat. Jadi, saudara saksi, saya ingin memastikan kembali bahwa saudara di sini tahu betul kesalahan yang dilakukan tergugat ya. Iya betul Bu. Dari kronologinya, bagaimana sehingga tahu bahwa yang dilakukan tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pada waktu itu yaitu tanggal tergugat secara pribadi meminta saya untuk datang ke ruangannya. Kemudian tergugat meminta saya secara diam-diam untuk membuat SK nomor 14024325041 Ketika saya tanya alasannya, tergugat tidak memberitahunya. Apakah pada saat itu saudara saksi ditekan oleh tergugat untuk tidak banyak bertanya terkait pembuatan SK nomor 141/4/2005/1/2023? Benar Bu, tergugat memerintahkan saya untuk diam dan tidak banyak bicara sehingga hal tersebut membuat saya takut Bu. Dari menurut Mas bisa ditanya dari satu tersebut. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Saudara saksi, apakah saudara saksi bisa mempertanggungjawabkan keterangan saksi? Bisa Bu, karena saya saat itu benar-benar ada di ruangan dan ingat betul pembicaraan saya dengan tergugat. Apakah saudara saksi memiliki alat bukti yang memperkuat pernyataan saudara? Alat bukti seperti apa Bu? Alat bukti semacam rekaman suara? Tidak ada Bu, karena pada saat itu saya tidak menduga bahwa tergugat akan mengatakan hal tersebut sehingga saya tidak memiliki persiapan untuk melakukan pembicaraan. Baik, berarti saudara tidak
memiliki alat bukti yang memperkuat pernyataan saudara ya? Izin yang terhormat Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, terima kasih kepada saudara hukum tergugat. Kemudian untuk melanjutkan dari acara ini, dengan demikian pemeriksaan saksi penggugat dianggap cukup. Kemudian untuk saksi silahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, silakan untuk menghadirkan saksinya. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Majelis Hakim yang terhormat, kami sudah siap dengan saksi kami. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan dan saksi atas nama siapa? Kami akan mengajukan 1 orang saksi, saksi atas nama Arya Permana. Baiklah, kepada petugas sidang untuk memanggil saksi ke ruang sidang. Kepada saudara Arya Permana, silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk, saudara saksi. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi hari ini sehat dalam keadaan jasmani dan rohani? Ya, mengenai Apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? ya yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama, Arya Permana Prasetya, umur, 20, agama, Islam, pekerjaan, tahun pembangunan tidak, alamat. Uripan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan bersumpah yang mulia. Baik, kepada juru sumpah untuk mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Baik, untuk saudara saksi silakan ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah, karena saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Baik saudara, saudara telah berjanji. Mohon maaf, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang sepengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, maka saudara akan diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Ya, saya kenal dengan penggugat yang mulia. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, saya tahu jadi dengan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggugat. Baik, apakah saudara saksi mengetahui hal ini dalam sengketa apa? Tahu yang mulia, saya hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penerbitan SK nomor 141/432/504/1 tahun 2023. Baik, bisa jelaskan bagaimana tergugat bisa memutuskan untuk menerbitkan SK tersebut, saudara saksi? Izin yang mulia, tergugat terpaksa menerbitkan SK itu karena penggugat dinilai lambat dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga memaksa tergugat untuk melakukan imputasi kepada penggugat. Baik, jadi saudara saksi mengadakan dinilai lambat. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana definisi lambat menurut saudara? Penggugat sering menyelesaikan pekerjaannya pada hari terakhir deadline yang mulia. Nah, jika seperti itu, bukankah penggugat masih mengerjakan tugasnya secara tepat waktu, meskipun menyelesaikannya di hari akhir deadline itu diberikan? Betul yang mulia.
Terima kasih Hakim saudara saksi, kemudian akan dilanjutkan untuk tanya jawab dari Hakim anggota 1. Silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya adalah bawahan dari tergugat. Yang mulia, saya adalah Kepala Sekuit Bidang Pembangunan Desa. Menyambung yang ditanyakan oleh Hakim Ketua, mengapa saksi mengatakan kinerja penggugat itu lambat? Padahal di sisi lain penggugat masih menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai tenggat waktu yang diberikan. Meskipun begitu, kinerja penggugat akan mengganggu alur pekerjaan yang lain, yang mulia. Di tempat Anda, penggugat memiliki tanggung jawab apa? Penggugat adalah sebagai bendahara desa, yang mulia. Baik, jadi penggugat yang mengurus keuangan desa secara keseluruhan ya? Betul, yang mulia. Apakah dalam pekerjaan ini penggugat dibantu oleh seseorang? Tidak, yang mulia. Penggugat bekerja secara sendiri. Untuk seseorang yang bekerja sendiri dengan pola kerja penggugat itu tidak sepenuhnya salah dan tidak bisa menjadi dasar tergugat untuk menerbitkan surat tersebut, kecuali di penggugat melakukan pelanggaran secara kode etik maupun hukum. Siap izin, yang mulia. Namun apabila kami mengikuti pola pekerjaan penggugat, maka kami akan kewalahan dengan tugas-tugas kami. Iya, saya tahu. Akan tetapi hal itu juga tidak bisa digunakan sebagai dasar motivasi seseorang, apalagi ketentuan tersebut telah diatur oleh undang-undang sehingga perbuatan tergugat ada indikasi melangkahi hukum. Baik, yang mulia. Pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baik, terima kasih kepada Hakim anggota 1. Silakan untuk Hakim anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saksi di persidangan ini hadir secara sukarela atau dipaksa oleh tergugat? Ya, saya hadir secara sukarela, yang mulia. Saya mendengar kabar atasan kami sedang dalam masa persidangan melawan penggugat, maka saya mengajukan diri sebagai saksi tergugat. Mengapa saudara tergerak hatinya untuk menjadi saksi dalam persidangan ini? Karena saya juga setuju dengan pendapat tergugat, yang mulia, bahwa kinerja penggugat sangat lambat sehingga disarankan untuk dimutasi supaya penggugat dapat memperbaiki kinerjanya. Apakah ada korelasinya antara dipindah tugaskan dengan kinerja seseorang, saudara saksi? Ada, yang mulia. Menurut saya dengan dipindah tugaskan, yang bersangkutan dapat mengevaluasi diri karena ia sadar bahwa ada faktor X yang menyebabkan ia dimutasi. Keterangan saudara tidak bisa diterima oleh akal. Bagaimana bisa dua hal itu memiliki korelasinya? Jika memang penilaiannya bersifat objektif, maka dapat menegurnya dan atau memberikan surat peringatan. Namun, berdasarkan fakta persidangan, tergugat belum pernah satupun mengeluarkan surat peringatan kepada penggugat. Sehingga ini menjadi pertanyaan mengapa ia menempuh jalur demikian. Ya, saya tahu, yang mulia. Apakah saksi ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada, yang mulia. Baik, pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi Arya? Baik, bisa langsung dimulai. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara bekerja dengan penggugat dan tergugat? Kurang lebih sekitar 3 tahun, Bu. Dengan waktu 3 tahun itu, apakah saksi sudah bisa menilai cara kerja partner Anda, terutama kepada tergugat dan tergugat? Bisa, Bu, saya sudah mengetahui pola kinerja tergugat dan tergugat. Menurut pengalaman saudara, bagaimana kinerja penggugat 1 tahun belakangan ini? Akhir-akhir ini kinerja penggugat menurun. Apakah saudara pernah menasihati saudara tergugat, baik di dalam forum maupun di luar forum? Pernah, pada saat itu saya menyampaikan di luar forum, tujuannya supaya pemerintahan kami tidak bersifat kaku. Lalu bagaimana respon dari penggugat? Penggugat hanya diam saja, tidak berkomentar terkait permasalahan ini. Kapan saudara menyampaikan hal tersebut kepada saudara tergugat? Sekitar 6 bulan yang lalu. Baik, seberarti jauh sebelum tergugat mengeluarkan SK ya? Betul, dan penggugat tidak ada indikasi untuk memperbaiki diri. Yang terlalu Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup.
Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum tergugat. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi Arya? Ada yang mulia Baik, silakan. terima kasih majelis hakim. Saudara saksi, apakah selama 1 tahun ini aktivitas desa pulihkan terganggu atau menjadi kacau? Tidak, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nah, ketika semua berjalan dengan lancar, lantas mengapa tergugat menerbitkan SK ilegal tersebut? Bukankah administrasi desa berjalan dengan semestinya? Jika melihat hal ini, apakah ada indikasi bahwa SK tersebut hanya didasari oleh rasa benci tergugat kepada penggugat? Izin menjelaskan, Bu, sistem administrasi desa memang berjalan dengan mestinya. Namun akibat kinerja penggugat yang melambat, maka segala urusan yang masuk maupun keluar dari desa menjadi lebih lambat, terutama pihak keuangan. Loh, tadi saudara mengatakan bahwa saudara telah menasihati penggugat di luar forum. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah tergugat selaku atasan dari penggugat sudah mencoba melakukan pendekatan untuk membahas terkait kinerja yang bersangkutan? Saya tidak tahu, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban pastinya. Memang hal tersebut akan saya tanyakan, namun tidak ada salahnya pula jika saya menanyakan hal tersebut kepada saudara. Karena secara psikologis, nasihat yang diberikan kepada atasan itu memiliki peluang didengarkan dan diterima oleh para bawahannya. Sehingga hal ini juga menjadi sorotan kami, atau malah jangan-jangan tergugat langsung tersebut emosi dan membuat surat keputusan itu secara sepihak dan tidak berlandaskan hukum. Jadi saya itu yang mulia, karena saya rasa saksi tidak memiliki jawaban yang kuat terhadap terbitnya surat keputusan ilegal tersebut. Baiklah, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Baiklah, saudara saksi, keterangan saudara dianggap telah cukup, dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil saudara. Untuk itu saudara silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, saudara saksi. Baik, kita lanjutkan untuk acara pemeriksaan alat bukti berupa surat, dokumen, dan saksi dari para pihak telah dianggap selesai. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 3 Mei 2024 dengan agenda pengajuan kesimpulan dari para pihak. Kepada pihak penggugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup majelis hakim yang terhormat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah waktu 1 minggu dirasa cukup untuk pihak tergugat? Cukup majelis hakim yang terhormat. Baik, diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Kemudian kepada panitera untuk mencatat tanggal dan mengagendakan persidangan berikutnya. Dengan demikian sidang ini kami tunda dan kami tutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang beralamat di Jalan Singosari nomor 3 Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 30/D/2024 Semarang antara saudara Irfan Handika Putra melawan Kepala Desa Kulipan Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara penggugat atas nama Irfan Handika Putra dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat Kepala Desa Kulipan dan kuasa hukumnya, silakan memasuki ruang sidang. Baik, berdasarkan berita acara persidangan pada tanggal 19 April 2024, maka agenda sidang pada hari ini adalah pengajuan kesimpulan dari masing-masing pihak. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah menyiapkannya majelis hakim. Silakan bisa diserahkan untuk kesimpulan saudara kepada kedua belah pihak. Kuasa hukum bisa maju ke depan.
Baik, terima kasih kepada kuasa penggugat maupun tergugat. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditunda selama 1 minggu pada tanggal 3 Mei 2024 untuk mendengarkan keputusan. Kepada para pihak diberitahukan untuk hadir pada sidang yang akan datang tanpa perlu dipanggil kembali. Kepada panitera agar untuk mencatat tanggal untuk mengagendakan sidang berikutnya. Pada hari ini maka kami nyatakan sidang ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Singosari nomor 3 Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 30 garing G garing 2024 garing PT UN Semarang antara saudara Ervan Andika Putra melawan Kepala Desa Kuripan Kota Pekalongan Kecamatan Pekalongan Selatan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat atas nama Ervan Andika Putra dan kuasa hukumnya, serta saudara penggugat Kepala Desa Kuripan dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Diberitahukan kepada para pihak bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 26 April 2024 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu kami harap kepada para pihak untuk mengikuti dan mendengarkan secara baik putusan ini. Putusan nomor 30 garing G garing 2024 garing PT UN Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara nama Ervan Andika Putra, tempat atau tanggal lahir Pekalongan 5 Januari 1980, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Amarta nomor 2, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Pekerjaan bendahara Desa Kuripan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 022 garing SKK garing PTN garing 2 garing 2024 tanggal 15 Februari 2024 diwakili oleh 1. Diah Ningrum SHMH, 2. Jenita Puja Larasati SHMH. Kesemuanya adalah pejabat dan staf pada kantor advokat Diah Ningrum SHMH dan partner berkedudukan di Jalan Angkasa nomor 25 Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Kepala Desa Kuripan, tempat kedudukan Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dalam hal ini diwakili oleh Salman Rahayati SHMH, 2. Evan Nadia SHMH, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca 1. Penetapan tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan tentang pemberhentian perangkat Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan terhadap Ervan Andika Putra selaku penggugat yang ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 25 November 2023. 2. Penetapan tergugat untuk mencabut surat kuasa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan nomor 141 garing 02 garing 432.504.1 garing 2024 tentang pemberhentian perangkat Desa Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 25 Desember 2023. Dalam pokok sengketa menimbang bahwa gugatan penggugat pada tanggal 25 Desember 2023 tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Desember 2023
dengan registrasi nomor 030-D-2024 Semarang diperbaiki terakhir pada tanggal 15 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut. Tentang objek sengketa. Objek dalam perkara ini berupa keputusan Kepala Desa Kurban Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan nomor 141/02/432.504.1/2023 tentang pemberhentian perangkat Desa Kurban Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tertanggal 25 Desember 2023. Didalilkan penggugat telah mengajukan keberatan kepada tergugat dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2024 dan didalilkan atas surat keberatan penggugat tersebut tergugat tidak pernah membalas ataupun tidak ada pemberitahuan. Namun kemudian ternyata atas keberatan penggugat tersebut penggugat belum mengajukan upaya administrasi banding kepada Wali Kota Pekalongan selaku atasan tergugat, akan tetapi langsung mengajukan gugatan sesuai surat gugatan tersebut tertanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepemitraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 20 Februari 2024 dan diregister dengan nomor 27/D 2024/PTUN Semarang. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan nomor 141/02/432.504.1/2023 mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 141/04.504.1/2023. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan atau jabatan penggugat sesuai sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp300.000. Demikian putusannya Majelis Hakim sampaikan agar mohon diterima. Demikian sidang ini kami tutup.